Ratu Kalinyamat. Jepara memiliki 3 putri legendaris lintas zaman. Pertama, Ratu Sima, Ratu Adil dari abad ke-7 yang masyhur hingga ke negeri seberang. Kedua, era prakemerdekaan, Ibu kita Kartini, tokoh emansipasi wanita yang hari kelahirannya diperingati sebagai hari penting, Hari Kartini. Dan ketiga, yang jadi tema bahasan kita adalah Ratna Kencana atau Ratu Kalinyamat. 1520 sampai dengan 1579. Pada masanya Ratu Kalinyamat menghadapi situasi yang pelik, sulit menghimpit dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, suhu politik kekuasaan periode akhir Demak, suksesi berdarah, penuh pengorbanan, hingga mengharuskan sang ratu bertapa Wuto Asinjang Rekmo. Dan situasi dari luar, dominasi asing makin menggurita, dan sang ratu meneruskan kepahlawanan Patiunus, pamandanya, mengirim pasukan ke Malaka melakukan konfrontasi dengan Portugis. Kiprah kepahlawanan Ratu Kalinyamat yang pemberani digambarkan dalam buku Dekadas de Asia yang diterbitkan pada tahun 1736 dengan sebuah ungkapan, Ratu Jepara seorang wanita yang berkuasa nan kaya. Nah, siapakah Ratu Kalinyamat sebenarnya? Apa makna Topo Wuto Asinjang Rekmo? Dan bagaimana kiprah kepahlawanan Ratu Kalinyamat? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Jepara dikenal dengan bandar kecil pada abad ke-15. Menurut Suma Oriental, saat Demak dipimpin Patiunus, Jepara dikuasai area timur. Setelah Patiunus gugur di Malaka, Demak dipimpin Sultan Trenggono pada tahun 1536 Masehi. Kemudian Jepara yang merupakan bagian dari Demak diserahkan pada Sultan Hadirin dan putrinya Ratu Retno Kencono atau Ratu Kalinyamat. Sultan Hadirin adalah gelar dari Kerajaan Demak kepada Sultan Kerajaan Kalinyamat yang bernama asli Thayyib, atau versi lain menyebut nama aslinya adalah Said Abdurrahman Ar-Rumi. Gelar Sultan Hadirin diberikan karena dia adalah ulama pendatang yang hadir ke Jepara untuk menyebarkan dakwah Islam. Ya, mirip dengan sebutan Muhajirin, era sahabat Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada sebutan Ansor dan ada pula sebutan Muhajirin. Begitu kira-kira pemaknaan Hadirin untuk Sultan yang berkuasa di Kalinyamat. Kita akan gali lebih dalam tentang siapa Sultan Hadirin, karena dari sinilah Ratu Ratna Kencana atau Ratu Kalinyamat berujar sumpah yang menandai rasa kecewa yang dalam terhadap peristiwa yang menimpa kakaknya, Sunan Prawoto. Terdapat berbagai versi tentang asal-usul Sultan Hadirin. Masyarakat setempat menyebut nama aslinya adalah Wintang, saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan laut, kemudian terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru kepada Sunan Kudus. Versi lain menyebutkan bahwa Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Thayyib, putra Sultan Nogayat Shah, Raja Kesultanan Aceh, 1514 sampai dengan 1528. Thayyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Hiu Guan. Wintang dan ayah angkatnya kemudian pindah ke Tanah Jawa dan mendirikan desa Kalinyamat yang saat ini berada di wilayah Kecamatan Kalinyamatan. Sehingga ia pun dikenal dengan nama Pangeran Kalinyamat, yang kelak kemudian menikahi Ratna Kencana, putri Bupati Jepara, yang saat itu adalah Raden Trenggono. Sehingga istrinya kemudian berjuluk Ratu Kalinyamat. Dan wilayah kekuasaan Kerajaan Kalinyamat diperkirakan meliputi Jepara, Kudus, Pati, Mataram, yang dulunya masih hutan belantara. Pangeran dan Ratu Kalinyamat memerintah bersama di Jepara pasca gugurnya Patiunus dan naiknya Raden Trenggono sebagai Sultan di Demak. Chi Hiu Guan, sang ayah angkat, dijadikan sebagai patih bergelar Sungging Badar Duwung
yang mengajarkan seni ukir pada penduduk Jepara. Sultan Hadirin memimpin Kerajaan Kalinyamat sampai tahun 1549. Pada tahun itu Sunan Prawoto, Raja keempat Demak, kakak Ratu Kalinyamat, dibunuh oleh utusan Arya Penangsang. Arya Penangsang sendiri adalah Adipati Jipang, putra Surowiyoto atau Raden Kingkin, yang kemudian lebih populer dengan penyebutan Pangeran Sekar Seto ing Lepen. Artinya dalam kekerabatan dengan Ratu Kalinyamat, Arya Penangsang adalah sepupu, sementara Sunan Prawoto adalah kakaknya sendiri. Sepeninggal Sunan Prawoto, Arya Penangsang menasbihkan diri sebagai Raja Demak kelima dan memindahkan pusat kerajaan ke Jipang. Pada periode ini Demak disebut sebagai Demak Jipang. Dan selanjutnya, seperti dimuat dalam video sebelum ini, Anda bisa klik link tautan di atas. Kekuasaan Arya Penangsang tidak berlangsung lama, berpindah ke Jakatingkir atau Sultan Adiwijaya di Pajang. Kita kembali kepada Ratu Kalinyamat. Sepeninggal Sunan Prawoto, kakaknya, Ratu Kalinyamat menemukan keris Kyai Betok milik Sunan Kudus yang menancap pada jenazah kakaknya. Maka Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat menuju Kudus minta penjelasan pada Sunan Kudus. Ratu Kalinyamat datang menuntut keadilan atas kematian kakaknya. Sunan Kudus menjelaskan bahwa semasa muda Sunan Prawoto pernah membunuh Pangeran Surowiyoto alias Sekar Seto Lepen, ayahanda Arya Penangsang. Jadi tindakan yang diambil tersebut merupakan wujud dari pembalasan masa lalu. Ratu Kalinyamat kecewa tidak mendapat jawaban yang sesuai dengan harapan. Bersama sang suami, Pangeran Hadiri, Ratu Kalinyamat pulang ke Jepara. Namun naas, di tengah jalan dihadang anak buah Arya Penangsang. Pangeran Kalinyamat gugur. Menurut cerita yang berkembang, selanjutnya dengan membawa jenazah Pangeran Kalinyamat, Ratu Kalinyamat meneruskan perjalanan pulang. Beban batin dan fisik yang mendera sang ratu sampai pada sebuah sungai. Darah yang berasal dari jenazah pangeran menjadikan air sungai berwarna ungu. Kelak kemudian tempat ini dikenal dengan nama Kaliwungu. Semakin ke barat, kondisi lelah, Ratu Kalinyamat melewati Pring Tulis dengan berjalan sempoyongan, moyang-moyong. Kemudian tempat ini sekarang dikenal dengan nama Mayong. Kemudian sampai di Purwogondo. Nama ini pun berasal dari penamaan akibat keluarnya bau dari jenazah yang dibawa Ratu Kalinyamat. Kemudian melewati Pecangan sampai di Mantingan. Ratu Kalinyamat berhasil lolos dari pengejaran. Dari sinilah kemudian tekad kuat itu terbentuk. Babat Tanah Jawa mengisahkan Ratu Kalinyamat Topo Wuto Asinjang Rikmo di Donorjo bersumpah tidak akan berpakaian sebelum berkeset kepala Arya Penangsang. Perihal Topo Broto, Ratu Kalinyamat menimbulkan penafsiran pro dan kontra di kalangan para sejarawan. Yang pro sebagaimana digambarkan dalam teks sejarah Babat Tanah Jawa, Topo Wuto Asinjang Rikmo merupakan kisah sebenarnya. Sementara bagi mereka yang kontra, bahwa Topo Broto Kalinyamat merupakan perjalanan simbolik. Tapa Brata Wuto Asinjang Rikmo dengan cara telanjang dan menjadikan rambut panjangnya sebagai penutup melukiskan bahwa keprihatinan hati sang ratu sungguh tiada tara. Sehingga di dalam meminta keadilan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kematian Sunan Prawoto hingga Pangeran Hadiri di tangan Arya Penangsang dan anak buahnya, sungguh tulus tanpa mencampakkan harga diri. Berkat ketulusan dan totalitasnya tersebut, Ratu Kalinyamat yang mengalami keprihatinan menyentuh rasa membela Pangeran Hadiri, Donoroso. Keprihatinan pun berakhir mendapat pertolongan Adipati Adiwijaya, Donorejo. Adipati Adiwijaya atau Jakatingkir merealisasikan sumpah Ratu Kalinyamat untuk memerangi Arya Penangsang. Sepeninggal Arya Penangsang tahun 1549, Ratu Kalinyamat kembali menjadi Bupati Jepara. Wilayah Demak, Jepara, dan Jipang
menjadi bawahan Pajang di bawah kepemimpinan Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Jepara di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat mengikuti jejak Patiunus, bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, ia mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari cengkeraman bangsa asing. Pasukan Ratu Kalinyamat kemudian bergabung dengan pasukan Persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang. Pasukan gabungan tersebut berhasil merebut sebagian Malaka, namun Portugis berhasil membalasnya. Pasukan Persekutuan Melayu dan Jawa dipukul mundur. Gigih, ulet, pejuang sejati. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dari kaum Hatif. Selanjutnya pada tahun 1573, tercatat pula Sultan Aceh meminta bantuan Ratu Kalinyamat untuk menyerang Malaka kembali. Sang Ratu mengirim 300 kapal berisi 50.000 prajurit Jepara. Pasukan yang dipimpin oleh Ki Demang Laksamana tiba di Malaka Oktober 1574. Pasukan Jepara terlambat datang. Saat itu pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis. Ratu Kalinyamat dikenal gigih dan pemberani oleh kawan maupun lawan. Portugis sendiri mencatatnya sebagai Ratu Jepara yang kaya raya dan berkuasa, seorang perempuan yang pemberani. Ratu Kalinyamat meninggal dunia 1579, dimakamkan dekat Pangeran Kalinyamat di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.